Kasus dugaan pengoplosan LPG 3 kg di Kampung Cikujang, Desa Gunung Guru, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terus berlanjut. Satreskrim Polres Sukabumi Kota menangkap mantan Sekretaris Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, atas kasus dugaan tindak pidana korupsi. Penutupan pendidikan dan pelantikan perwira Polri Sekolah Inspektur Polisi dan pendidikan alih golongan tahun 2024 diadakan di Lapangan Sota di Rono di Purostuk, Palem Diklat Polres Sukabumi. Sampurasun. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Sukabumi kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Anissa Nurul Fitriani, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kasus dugaan pengoplosan LPG 3 kg di Kampung Cikujang, Desa Gunung Guru, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi terus berlanjut. Saat ini jajaran Satreskrim Polres Sukabumi Kota tengah melakukan penyelidikan lebih dalam pasca penggerebekan di gudang pengoplosan. Ya, usur. Satreskrim Polres Sukabumi Kota masih terus melakukan penyelidikan lebih dalam pasca penggerebekan gudang pengoplosan di Kampung Cikujang, Desa Gunung Guru, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Para pelaku diduga mengoplos LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke dalam tabung gas berukuran 12 kg yang dijual dengan harga gas industri dengan kisaran harga Rp235.000 per tabung. Kepolisian menyita ratusan LPG berbagai kapasitas. Sementara ini diketahui bahwa salah satu pangkalan LPG di Sukabumi diduga memasok tabung-tabung tersebut kepada jaringan terduga pelaku yang masing-masing berperan sebagai pemilik gudang, petugas operasional, dan 3 karyawan. Operandi yang dilakukan yaitu dengan cara memindahkan gas 3 kilo atau subsidi ke dalam tabung gas 12 kilo non-subsidi, menggunakan alat berupa regulator, kemudian gas 12 kilo tersebut dijual kepada konsumen dengan harga kisaran Rp235.000 per tabung. Kegiatan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 3-6 bulan. Jadi sejatinya bahwa produk PSO yang digunakan untuk masyarakat yang berhak, masyarakat miskin, ini digunakan untuk yang berhak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi pada masyarakat juga kami menghimbau untuk selalu waspada dan mengecek kembali pembelian dari produk Pertamina memang sesuai dengan agen-agen atau juga penyalur yang telah kami tunjuk sebagai penjual atau mendistribusikan barang-barang di Pertamina. Berdasarkan penyelidikan sementara, tabung gas yang mereka oplos tersebut sengaja dipasok dan diduga akan dijual ke wilayah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi. Kasus ini mulai terkuak bermula dari laporan masyarakat yang mengeluhkan kelangkaan gas LPG dan mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di sebuah gudang. Andries Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Ribuan pencari kerja padati lokasi job fair yang diselenggarakan di Snaker Trans Kabupaten Garut di sebuah mal di Garut, Jawa Barat. Job fair ini untuk memangkas jumlah pengangguran secara bertahap. Ribuan pelamar ini tampak antri untuk mengadu nasib mencari peluang pekerjaan dalam ajang job fair yang merupakan jembatan informasi bagi para pencari kerja. Dalam job fair ini, sekitar 7.000 lapangan pekerjaan dengan kualifikasi tertentu mulai dari lulusan SMK sederajat hingga sarjana mencari pekerjaan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh para perusahaan. Puluhan perusahaan pun dihadirkan mulai yang bergerak di sektor pariwisata, bisnis digital, teknologi hingga perusahaan properti. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Garut Muksin mengatakan, Job Fair ini merupakan suatu program dalam rangka menanggulangi angka pengangguran yang cukup tinggi di Kabupaten Garut.
Untuk job fair kali ini Pak, berapa aja Pak yang tersedia Pak dari seluruh? Kalau kami itu data itu dari berbagai perusahaan itu ada sekitar 7.000 lowongan. 7.000 lowongan ya, dalam dan luar negeri. Ini mayoritas perusahaan apa aja Pak yang paling diminati di sini Pak? Hire dari manufaktur ada ya, seperti dari yang sudah eksis. Karena mereka juga masih membutuhkan tenaga kerja seperti dari Changsin, kemudian PT Abadi Pratama, kemudian juga beberapa manufaktur yang lainnya. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, Satreskrim Polres Sukabumi Kota menangkap mantan sekretaris Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, atas kasus dugaan tindak pidana korupsi. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Halo saudara, jumpa kembali bersama saya Vidi Batlolone di Gelar Perkara. Tindak kejahatan terjadi kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, dalam bentuk apapun. Berikut ini kumpulan perkara yang kami gelar untuk Anda. Cermati benang merah peristiwa kriminal yang mengusik perhatian publik. Bagaimana polisi menguak fakta kejahatan ini? Ikuti saya. Gelar Perkara setiap Sabtu pukul 6 petang, live di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Nikmati berita dan informasi baru dengan cara seru. Tiba-tiba mengadang bus Transjakarta dengan membawa senjata tajam. Mulai dari yang trending di media online dan viral di media sosial, pelaku yang tak lain merupakan bawahan Agus ditangkap. Hingga yang unik dan menjadi perhatian publik. Semuanya terangkum dalam Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Kesegaran daging yang dijaga banget. Seger banget ya, mumtaz. Yummy. Pencinta seblak. Cantik ya. Ketika masuk di mulut itu, aroma smokinya ya kan. Pecah men. Mamma mia. Dapat udang gede-gede gini, rempahnya berasa banget. Lazis. Sajian aroma menggugah selera. Mumtaz. Ragam cita rasa tersaji dalam cerita rasa. Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani. Saudara, bantuan logistik untuk penyintas dampak bencana banjir bandang, longsor dan tanah bergerak di Kabupaten Sukabumi kembali mendapatkan bantuan dari Provinsi Jawa Barat. Bantuan tersebut langsung diserahkan PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin kepada Bupati Sukabumi Marwan Hamami. Bantuan logistik untuk penyintas dampak bencana banjir bandang, longsor dan tanah bergerak di Kabupaten Sukabumi diberikan langsung oleh PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin kepada Bupati Sukabumi Marwan Hamami di posko utama pendopo kota Sukabumi. Kebutuhan para pengungsi harus terus terpenuhi. Maka dari itu pihaknya memberikan bantuan telur dan sebagainya untuk korban bencana di Kabupaten Sukabumi. Sementara itu Bupati Sukabumi Marwan Hamami menyebutkan sejumlah kecamatan yang terdampak bencana sudah tertangani dengan baik.
sehingga tersisa 25 kecamatan yang masih memerlukan penanganan khusus akibat bencana cuaca ekstrim. Marwan pun berharap tidak ada lagi cuaca ekstrim di Kabupaten Sukabumi, sehingga bisa mempercepat proses penanganan pasca bencana di sejumlah kecamatan yang tersisa. Bupati Sukabumi itu berupa telur dan juga susu dan yogurt. Ini sumbangan dari beberapa perusahaan yang dititipkan kepada DKPP Provinsi. Jadi dari CV Missouri, PT Java, PT Cibadak, PT CPI, dan susunya dari GKSI, PT ABC Colgate, PT Diamond, PT GDA, dan PP Ultra Jaya. Artinya semoga bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana. Saat ini logistik masih tercukupi, ditambah bantuan dari masyarakat yang secara langsung ke lokasi bencana terus berdatangan. Andrus Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satreskrim Polres Sukabumi Kota menangkap mantan sekretaris Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, atas kasus dugaan tindak pidana korupsi. MA diduga telah menyelewengkan dana desa dan alokasi dana desa yang bersumber dari APBD dan APBN tahun anggaran 2021 sampai 2023. Satreskrim Polres Sukabumi Kota menangkap mantan sekretaris Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, atas kasus dugaan tindak pidana korupsi berinisial MA. MA telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 30 November 2024. Ia diduga telah menyelewengkan dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD yang bersumber dari APBD dan APBN tahun anggaran 2021 sampai 2023. Korupsi itu dilakukan ketika tersangka MA mencarikan DD dan ADD tanpa melibatkan kepala urusan keuangan desa Cikahuripan. Tersangka juga mengelola sendiri aplikasi keuangan desa serta aplikasi sistem informasi transaksi non-tunai. Sedangkan pencairan dilakukan tersangka MA dengan menggunakan rekening penampung bank BJB atas nama pribadi dan milik orang lain di luar dari perangkat desa. Kemudian menggunakan uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan. Kasus ini terungkap ketika adanya bantuan langsung tunai tahap 4 yang tidak disalurkan kepada 88 keluarga penerima manfaat atau KPM. Adapun total kerugian negara mencapai 300 juta lebih. Adapun modus operandi yang dilakukan adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa yang bersumber dari APBN dan alokasi dana desa yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2021-2023 yang terjadi di kantor Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Tersangka MA dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Andrus Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, penutupan pendidikan dan pelantikan perwira Polri, Sekolah Inspektur Polisi dan Pendidikan Alih Golongan tahun 2024 diadakan di lapangan Sota Dirono di Porostuk, Palemdiklat Polri Sukabumi. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih didalami. Ulasan peristiwa penting terkini. Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja terakhir. Sejumlah nama mencuat ke publik akan mengisi kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Pemanjat tiang bendera di Nusa Tenggara Timur, Yohanes datangi korban ke rumah sakit. Perwakilan Fighting Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV.
Sabtu dan Minggu, waktunya Anda mengejar berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyadi. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan edisi kali ini. Bersama saya, Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan, setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Penghujung malam sebelum hari berganti, lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berjanji akan memperbaiki kualitas udara Jakarta. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam. Ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Nikmati berita dan informasi baru dengan cara seru. Tiba-tiba mengadang bus Transjakarta dengan membawa senjata tajam. Mulai dari yang trending di media online dan viral di media sosial, pelaku yang tak lain merupakan bawahan Agus ditangkap. Hingga yang unik dan menjadi perhatian publik. Semuanya terangkum dalam Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, petugas gabungan di Garut, Jawa Barat melakukan pemeriksaan armada bus antar kota antar provinsi. Dengan teliti petugas memeriksa satu persatu armada bus dan kelengkapan surat-surat yang harus dimiliki dan dibawa saat berkendara. Dalam pemeriksaan kendaraan, petugas gabungan dari Kementerian Perhubungan dan Satlantas Polres Garut memeriksa uji kelayakan fungsi kendaraan bus yang akan dijadikan angkutan Natal dan Tahun Baru. Uji kendaraan dilakukan untuk menjamin keamanan termasuk kenyamanan penumpang yang hendak melakukan pulang kampung atau libur Natal dan Tahun Baru 2025. Dalam pemeriksaan ini, petugas melakukan pengecekan mulai dari surat-surat kendaraan, termasuk masa berlaku kendaraan, juga pengecekan fungsi dan bagian-bagian kendaraan, seperti memeriksa rem, lampu, perseneling, hingga ban dan setir. Kasat Lantas Polres Garut Ibda Aang Andi Suhandi mengatakan, pengecekan kendaraan ini dilakukan agar bus aman saat membawa penumpang, terutama saat memasuki libur Natal dan Tahun Baru,
serta tentunya supaya penumpang nyaman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya tadi memohon kepada tim teknis dari Dishub untuk melaksanakan pemeriksaan aspek persyaratan teknis utama, seperti halnya dari mulai pencahayaan, pengereman, dan yang lainnya, supaya betul-betul pelaksanaan ramcek ini terasa dan ada manfaatnya. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Sukabumi bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi menggelar Fashion Culinary Night Festival tahun 2024. Hal ini merupakan bentuk kolaborasi untuk meningkatkan pelaku UMKM di Kabupaten Sukabumi. Event tahunan yang sudah 4 kali diselenggarakan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Sukabumi bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi kembali menggelar Fashion and Culinary Night Festival tahun 2024. Event yang menghadirkan 47 pelaku UMKM ini dibuka langsung Wakil Bupati Sukabumi Iyo Somantri. Kegiatan ini bentuk kolaborasi meningkatkan pelaku UMKM dan mengenalkan produk kepada masyarakat secara lebih luas lagi, baik produk makanan ataupun fashion. Gelaran ini pun bisa dijadikan momentum yang luar biasa bagi para pelaku UMKM, terutama untuk mengembangkan bisnis mereka. Maka dari itu, pihaknya akan terus berlanjut setiap tahunnya, sehingga UMKM bisa terus terberdayakan dan terfasilitasi melalui kegiatan ini. Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Sukabumi, Yani Jatnika Marwan menambahkan, event ini dibuat untuk mensejahterakan masyarakat. Kegiatan ini terus berkembang, yang dulu hanya kuliner biasa dan kini sudah ada fashionnya. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, penutupan pendidikan dan pelantikan perwira Polri Sekolah Inspektur Polisi dan Pendidikan Alih Golongan Angkatan 53 Gelombang 2 tahun 2024 diadakan di lapangan Sotadirono Dipuro, Stuk Palem Diklat Polri Sukabumi. Seluruh perwira ini nantinya akan ditugaskan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Wakapolri Komjen Pol Dr. Ahmad Doviri menghadiri sekaligus menjadi Inspektur Upacara Penutupan Pendidikan dan Pelantikan Perwira Polri Sekolah Inspektur Polisi SIP Angkatan ke-53 Gelombang 2 dan Pendidikan Alih Golongan atau PAG dari Bintara ke Perwira Gelombang 2 tahun 2024 di lapangan Sotadirono Dipuro, Stuk Palem Diklat Polri. Dihadiri pula Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau Kalemdiklat Polri, Kepala Stuk Polri, dan Kapolda Jawa Barat. Total peserta didik atau serdik yang dilantik sebanyak 2.265 orang, dengan siswa SIP sebanyak 1.234 orang dan PAG sebanyak 1.031 orang. Upacara ini pertanda telah berakhirnya seluruh program dan pendidikan selama 4 bulan bagi serdik SIP dan 1 bulan bagi serdik PAG. Rasanya gimana, Jenderal? Ya, sangat terharu ya. Terharu dan gembira sekali. Ternyata bisa juga kita mengantarkan para bintara-bintara terbaik kita untuk mendidik di sini menjadi perwira dan bisa lulus dengan baik. Semua bisa berjalan dengan lancar sesuai target yang diharapkan. Dan kita berharap mereka setelah lulus nanti pengabdian di masyarakat betul-betul menampilkan sosok Polri yang berintegritas, berkarakter, menjadi toladan, menjadi pengayom, pelindung, pelayan masyarakat yang sesuai dengan harapan masyarakat. Siap. Dalam momen upacara penutupan pendidikan dan pelantikan perwira tersebut, diberikan pula penghargaan kepada 6 orang lulusan berprestasi. Nantinya seluruh siswa yang dilantik akan mengemban tugas pada berbagai fungsi dan operasional sesuai bidang keahliannya masing-masing. Dan juga menandakan bahwa hari ini menjadi awal perjalanan pengabdian sebagai perwira untuk membuktikan kemampuan dan kesetiaan mengemban tugas negara dalam melayani masyarakat, bangsa, dan negara. Tim Liputan Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Sukabumi dan selamat beraktivitas kembali. Saya Anissa Nurul Fitriani bersama kerabat redaksi yang bertugas pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Halo saudara, jumpa kembali bersama saya Vidi Batlolone di Gelar Perkara. Tindak kejahatan terjadi kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, dalam bentuk apapun. Berikut ini kumpulan perkara yang kami gelar untuk Anda. Cermati benang merah peristiwa kriminal yang mengusik perhatian publik. Bagaimana polisi menguak fakta kejahatan ini? Ikuti saya. Gelar Perkara setiap Sabtu pukul 6 petang, live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Semangat pagi. Perbarui informasi seputar peristiwa dari seluruh Indonesia dalam berita terkini. 2 kapal terbakar, 4 ABK berhasil selamat. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk kontainer jatuh ke lahan kosong. Jadikan pelengkap referensi untuk memulai hari. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih di dalam Ulasan peristiwa penting terkini. Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja terakhir. Sejumlah nama mencuat ke publik akan mengisi kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Pemanjat tiang bendera di Nusa Tenggara Timur, Yohanes Datangi korban ke rumah sakit. Perwakilan Fighting Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Sabtu dan Minggu, waktunya Anda mengejar berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyadi. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan edisi kali ini. Bersama saya, Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan, setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Penghujung malam sebelum hari berganti, lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berjanji akan memperbaiki kualitas udara Jakarta. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam. Ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya Universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV.
Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV.